Pernah nggak sih kalian ngerasa dapat durian runtuh, nemu kosan yang harganya murah banget, fasilitasnya lengkap, tapi pas kalian tinggalin, ternyata ada bonus yang nggak tertulis di brosur? Halo semuanya, balik lagi di Jejak Tak Kasat. Buat kalian yang baru pertama kali gabung, welcome ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita yang bikin bulu kuduk kita merinding, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, sekarang coba cari posisi paling nyaman, siapin cemilan kalian, kunci pintu rapat-rapat, dan coba deh, tengok kanan kiri, pastiin gak ada sosok lain yang ikutan numpang nonton di sebelah kalian. Jadi cerita kita kali ini datangnya dari salah satu subscriber kita yang namanya adalah Dimas. Jujur, pas tim kita pertama kali baca email dari dia, vibes-nya itu terasa banget. Ini kejadian nyata yang dialami oleh Dimas pada tahun 2019 lalu. Pas statusnya masih jadi maba alias mahasiswa baru yang merantau ke salah satu PTN di daerah Jawa Tengah. Bayangin deh, posisi Dimas saat itu dia adalah anak rantau dari luar pulau, dan karena ada kendala berkas dia baru bisa terbang ke Jawa itu benar-benar mepet sama jadwal ospeknya. Pas Dimas nyampe di sekitaran kampus, badannya itu udah capek banget, dompetnya tipis, dan apesnya kosan yang ada di sekitaran kampus itu udah full book semua. Dimas saat itu udah muter-muter pakai motor sewaan dari pagi sampai sore, ya udah hampir putus asa, dan sampai akhirnya dia menemukan sebuah gang yang agak masuk ke dalam. Di situ dia menemukan sebuah rumah tua model kolonial yang halamannya itu luas banget, tapi agak kurang terawat. Di pagernya ada kardus yang dituliskan pakai spidol, terima kos laki-laki dengan harga mahasiswa. Karena udah kepepet, Dimas langsung masuk. Di sana ia ketemu sama pemiliknya yang bernama Bu Ningsi. Penampilan Bu Ningsi itu biasa saja seperti ibu-ibu parubaya pada umumnya, yang ramah tapi agak irit bicara. Ketika Dimas menanyai soal harga, Bu Ningsi bilang, 300.000 rupiah per bulan mas, sudah bersih sama air dan listrik. Di tahun 2019, harga segitu itu udah dapat fasilitas lengkap, itu murah banget. Dimas yang memang lagi hemat langsung ngerasa seperti dapat rezeki nomplok. Tanpa berpikir panjang dan tanpa bertanya-tanya lagi ke tetangga-tetangga kosnya, Dimas langsung membayar di tempat. Bu Ningsi pun langsung mengantarkan Dimas masuk ke dalam kamarnya. Tapi sob, ada pepatah bilang, ada harga, ada rupa. Dan dalam kasus Dimas, harga yang dia bayar ternyata jauh lebih mahal dari sekedar uang 300.000 rupiah. Di minggu pertama semuanya masih aman. Dimas juga lagi sibuk-sibuknya ospek. Jadi ritme hidupnya cuma berangkat pagi, pas subuh, pulang malam, udah capek dia langsung tidur. Gak sempat lagi mikir yang aneh-aneh. Tetapi memasuki minggu kedua, pas kegiatan kampus udah mulai agak santai, keanehan-keanehan itu mulai terjadi. Kamar Dimas ini posisinya ada di paling ujung lorong di lantai 1. Persis sebelah kamarnya ada sebuah pintu kayu tua yang digembok rapat. Kata Bu Ningsi itu cuma gudang tempat penyimpanan barang-barang lama. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, suasana kosan benar-benar sunyi. Tipe sunyi yang bikin kuping berdenging. Tahu kan? Dimas lagi begadang di depan laptop mengejar deadline tugas laporan yang mesti dikumpulkan pada esok paginya. Saat dia lagi fokus mengetik sambil sesekali menyeruput kopi instan, tiba-tiba suaranya muncul dari balik dinding yang berbatasan langsung sama gudang tua itu. Awalnya Dimas berpikir paling tikus atau kucing liar yang masuk ke dalam gudang. Dia cuek dan lanjut ngetik. Tapi semenit kemudian bunyi itu ada lagi. Kali ini polanya itu teratur banget, seperti ada orang yang sengaja ngetuk pakai kuku jari. Karena mulai merasa terganggu dan dasarnya Dimas ini orangnya agak cuek, dia refleks ngebalas ketukan dinding itu pakai pulpen. Sambil agak teriak, "Mas, dindingnya jangan digedor-gedor, keganggu nih, soalnya lagi ngerjain tugas." Dimas mikir mungkin itu anak kosan sebelah yang lagi iseng atau bagaimana. Begitu Dimas ngetuk balik, suasananya itu langsung senyap seketika.
Hening banget sampai suara detak jam dinding pun kedengaran jelas. Saat itu Dimas sempat nahan nafas sekitar 10 detik sampai tiba-tiba dari balik dinding gudang yang terkunci rapat itu terdengar suara kecil seorang perempuan. Ketika itu juga tangan Dimas yang lagi memegang pulpen langsung kaku, badannya merinding dari leher sampai dengan kaki. Dia baru tersadar akan satu hal penting. Kos-kosan ini semuanya laki-laki dan rumah Bu Ningsih itu berbeda blok, agak jauh dari area kos-kosan. Terus suara cewek siapa yang tengah malam ketawa di dalam gudang kosong yang digembok. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian ketika itu adalah malam Jumat Kliwon. Dimas yang malam itu tidurnya agak cepat karena nggak ada tugas, tiba-tiba terbangun di tengah malam. Dia ngerasa hawa kamarnya berubah menjadi dingin banget. Padahal kamarnya itu cuma ada kipas angin kecil yang diarahkan ke dinding. Ia mencoba membuka mata yang kamarnya gelap gulita, cuma ada sedikit bekas cahaya lampu dari jalanan yang masuk lewat celah ventilasi. Di situ Dimas tersadar badannya benar-benar nggak bisa digerakin sama sekali. Dia terkena rep-repan alias sleep paralysis. Dadanya terasa sesak seperti ditindih beban berat, mau teriak pun suaranya ketahan di tenggorokan. Dalam kondisi panik dan setengah sadar, entah kenapa pandangan mata Dimas malah keseret untuk nengok ke arah sudut atas lemari pakaiannya yang berada di pojok kamar. Dan di sana Dimas melihat sesuatu yang bikin jantungnya serasa mau copot. Di atas lemari yang jaraknya nggak jauh dari kasur ada sosok perempuan lagi jongkok, rambutnya panjang gimbal dan acak-acakan sampai menjuntai ke lantai. Sosok wanita tadi pakai gaun putih kusam yang banyak noda tanahnya dan yang paling parah wajahnya itu pucat banget, matanya melotot, lebar tanpa berkedip. Menatap lurus ke arah Dimas sambil tersenyum lebar. Bahkan saking lebarnya sudut bibirnya itu robek sampai ke dekat telinga. Dimas saat itu udah nangis di dalam hati dan nyoba baca doa sebisanya walaupun lidahnya itu kaku. Tapi terornya nggak berhenti sampai situ. Sosok itu perlahan mulai merangkak turun dari atas lemari. Gerakannya itu patah-patah kayak serangga. Posisinya kepalanya duluan turun ke bawah dan dia merayap di dinding. Makin lama makin dekat ke tempat tidur Dimas. Sampai akhirnya wajah sosok itu benar-benar di atas mukanya Dimas. Jaraknya cuma sejengkal sob. Di situ Dimas mulai merasakan aroma bau busuk seperti tanah basah yang bercampur oleh bangkai. Sosok itu lalu meniup wajah Dimas pelan-pelan sambil berbisik pakai suara serak dan dingin banget. Ayo tidur. Seketika itu juga bebarengan dengan rasa syok yang luar biasa, lemas di badannya langsung hilang. Dia langsung loncat dari atas kasur, gak peduli lagi sama dompet atau HP-nya. Dia lari keluar kamar, gedor-gedor kamar teman kosnya yang di bagian depan, dan numpang tidur di sana sambil gemeteran sampai pagi. Besok paginya pas matahari baru nongol, Dimas gak pakai lama langsung ngepak semua barang-barangnya ke dalam kardus. Dia mutusin buat pindah di hari itu juga, gak peduli uang sewa sebulannya hangus. Pas dia pamitan mengembalikan kunci ke Bu Ningsih, reaksi ibu ini aneh banget. Beliau nggak nanya kenapa Dimas pindah, nggak kelihatan kaget juga. Bu Ningsih cuma menghela nafas sambil tersenyum memaklumi dan bilang, ya sudah mas, nggak apa-apa. Seolah-olah beliau sudah hafal banget sama skenario anak kos-kosan yang kabur dari kamar ujung itu. Karena penasaran dan masih syok, sebelum pergi Dimas sempat nongkrong sebentar di warung depan gang sambil menunggu jemputan temennya. Dan di sanalah dia mencoba bertanya-tanya santai ke bapak-bapak yang lagi ngopi tentang sejarah kosan Bu Ningsih. Dari obrolan warkop itu barulah ketahuan fakta aslinya. Ternyata kamar ujung yang ditempati Dimas dan gudang di sebelahnya itu dulunya adalah satu kamar utama yang sangat besar. Beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswi yang mengakhiri hidupnya dengan tragis di kamar tersebut karena depresi. Pihak keluarga akhirnya mengkosongkan rumah itu sampai akhirnya rumah itu dibeli oleh Bu Ningsih. Nah, biar tetap menghasilkan uang dan gak kelihatan seram, ruangan bekas kejadian itu akhirnya disekat jadi dua. Sebagian jadi gudang buat numpuk barang dan sebagian lagi dijadikan kamar kos yang disewakan dengan harga miring banget. Tapi ya itu, ternyata penghuni lamanya masih ngerasa kalau itu adalah area kekuasaannya.
Gimana menurut kalian tentang cerita Dimas ini? Buat saya pribadi, ini adalah pelajaran penting banget, terutama buat kalian yang lagi atau mau merantau dan nyari kosan. Kalau nemu harga yang murahnya nggak masuk akal, mending selidiki dulu. Nggak ada salahnya nanya-nanya tipis ke warga sekitar atau penjaga warung dekat situ sebelum membayar. Dan yang paling penting, dimanapun kita tinggal, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Buat Dimas, terima kasih banyak yang udah mau share pengalaman mistisnya di Jejak Tak Kasat. Buat lo semua yang punya cerita horor atau pengalaman serupa, langsung aja kirim ceritanya ke email yang ada di bawah kolom deskripsi. Siapa tahu cerita kalian yang bakal kita angkat di video selanjutnya. Oke doki, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan share ke teman-teman kalian yang lagi nyari kosan, biar mereka makin waspada. Tim Jejak Tak Kasat Mata undur diri. Tetap waspada karena mereka mungkin lagi merhatiin kalian dari sudut ruangan. See you in the next video. Bye bye.